Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stay di rumah, kembali lagi dalam acara Teh Inspirasi. Temukan inspirasi bersama secangkir teh. Bersama saya Jihan Fadiah dari Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, hari ini hari yang sangat spesial yang ditemani oleh salah seorang mahasiswa dari Program Ekonomi Syariah, yaitu Teh Puja Lisna. Apa kabar Puja? Alhamdulillah baik. Oh, Masya Allah ya baik. Nah sekarang kegiatannya apa nih Puja? Kegiatan saya sekarang lagi PPL. Alhamdulillah sih udah beres sih PPL-nya. Cuman dari selang PPL itu saya ngorder baju-baju gitu. Oh Masya Allah ya, selain PPL juga ngorder. Kebetulan Teh Puja suka ngorder apa nih? Kalau sekarang kalau lagi rame ya, ngorder baju-baju hajatan sih, seperti gaun pengantin, bridesmaid, kayak gitu. Oh sekarang lagi musim hajatan ya? Iya. Nah ngomong-ngomong dari order baju sendiri nih, Teh Puja punya katanya punya butik ya? Alhamdulillah, tapi ya. Apa namanya butiknya? Pujlis Butik. Oh Pujlis Butik, Ya. Masya Allah. Nah gimana nih bisa terbangunnya Pujlis Butik, gimana pertama awalnya bisa muncul Pujlis Butik? Gimana ya, saya awal dari belajar ngejahit itu kelas 11 mualimin. Nggak disangka-sangka sih, awalnya cuman bikin kerudung himar gitu. Identik anak pesantren kan suka ngoleksi kerudung-kerudung gitu, tapi kan cukup lumayan ya harganya. Tapi gimana gitu caranya buat pengen ngoleksi tapi dengan budget yang biasalah anak-anak sekolah gitu. Saya mencoba belajar ngejahit gitu ya sama mama gitu. Awalnya ya cuman lurus-lurus aja gitu. Saya pertama belajar ngejahit itu bikin kerudung himar dari, bisa kebilang berapa jam ya buat bikin satu kerudung itu, dari pagi lah, dibilang dari pagi ya, sampai malam gitu ya. Tapi cuma konsistensi yang harus ditanamkan. Nah, gimana caranya saya harus bisa gitu. Nah, sempat pas dulu saya belajar ngejahit pernah bilang gini ke mama saya ya, "Mah, kalau saya udah berhasil ini mau langsung jualan aja gitu, mungkin ya diaminkan mungkin sama mama." Alhamdulillah sampai sekarang lancar gitu. Oh jadi pertama jualan itu dari kerudung dulu ya Teh Puja. Kalau misal dari selain kerudung Teh Puja jualan apa lagi? Kalau awal dari kelas 11 mualimin tuh kan 2017. Awal-awal saya ya nggak niat buat jualan, tapi cuman teman-teman yang mensupport saya harus jualan. Sebenarnya saya nggak pede sih gimana gitu. Soalnya kan dulu identik kalau ngejahit itu gimana ya, kuno apa gimana gitu. Tapi saya kembali lagi sama prinsip saya bahwa yang ngejahit itu nggak kuno. Gimana kita harus ngikutin zaman sekarang anak-anak gimana gitu. Makanya alhamdulillah dari kerudung sampai bisa sampai ke baju pengantin gitu. Nah kan itu dari kerudung dulu ya belajarnya. Nah kalau belajar bikin baju itu gimana Teh? Gimana ya, saya sebenarnya bisa ngejahit nggak kursus dulu. Oh jadi otodidak kayak gitu? Ya saya otodidak. Otodidaknya tuh kan emang kalau ngejahit itu yang dari susahnya tuh dari pola ya. Awal saya ngejahit itu ngebongkar baju. Jadi itu yang saya jadikan pola gitu. Jadi ngebongkar dulu baju buat dapetin polanya, gitu. Lalu sama Teh Puja dijahit lagi gitu. Iya Masya gitu, Allah gitu. Ya. Jadi berapa kali tuh dalam bikin baju, gagalnya berapa kali, sukses gimana? Awal sebenarnya sih saya mau sampai ke tahap baju seperti ini butuh waktu 4 tahun sih ya. Konsistensi yang harus saya perkuatkan gitu. Awalnya saya bikin baju satu baju bisa seminggu. Alhamdulillah sekarang sehari bisa dapat 3 gamis. Kalau baju pengantin sih emang kadang 5 hari,
seminggu gitu. Oh jadi kalau itu tergantung dari modelnya juga ya Teh Puja. Iya. Jadi request dari customernya kayak gimana nanti Iya, seperti Masya itu. Allah ya. Nah kalau dari Teh Puja sendiri suka dukanya belajar jahit gimana nih dari awal ngerintis sampai sekarang bisa punya butik sendiri, gimana perasaan Teh Puja? Suka duka sebenarnya banyak sih, cuman ada beberapa yang saya masih ingat gitu. Gimana ya kalau seorang penjahit itu yang sering saya alami, suka ada customer bikin baju tapi mungkin dia agak kurang paham dalam perkainan berapa Yeah. kalau bikin baju berapa harus berapa meter. Ada waktu dulu dia tuh ngasih kain dikit tapi gimana caranya harus bisa bikin baju itu lebih dari dua. Oh iya. Ya, suka duka jadi penjahit itu gimana ya kalau emang kain sama customer dikasih segitu, secara harus bisa nggak bisa harus cukup gitu. Jadi pinter-pinternya kita ya Ya. harus cukup segimana buat Ya. menuhin keinginan Ya. customer juga gitu. Tapi sih saya senang juga, itu tantangan buat saya, bagaimana caranya itu saya bisa gitu. Kalau kainnya lebih juga itu tantangan juga buat penjahit, karena kalau kebanyakan kain juga kita jangan terlalu boros dalam pemotongannya juga gitu. Jadi harus dipas-pasin juga. Ya. Nah kalau ngomong-ngomong, Pujilis Butik sendiri udah terbang kemana aja nih sampai sekarang? Kalau dalam penjualan alhamdulillah pernah sampai ke Madura. Oh Masya Allah. Ke Serang, Banten, kemana lagi ya? Ya, hal yang pernah saya ingat ini, pernah ada orang Kristen pesan ke mas saya, tapi buat Natal. Oh. Saya bingung ya gimana nerimanya gitu. Kalau emang buat hajatan nggak apa-apa, tapi ini buat Natal asa gimana gitu ya. Cuman waktu itu saya nggak ambil, soalnya takut gimana saya menyetujui kegiatan mereka gitu. Oh jadi lebih menerima yang tertentu aja gitu. Iya. Kalau untuk harga dari satu gamisnya, Teh Puja ngejual berapa? Kalau soal harga gimana bahannya dulu. Kalau emang biasanya aku jual dari harga 150, itu khusus buat gamis ya. Kalau khusus buat baju pengantin kan identik baju pengantin itu mahal kan. Iya. Tapi saya mah gimana caranya buat customer si calon pengantin wanita itu nggak terlalu kebebani dengan harga. Jadi saya cuman ngambil misalnya Teh Jian ya, calon pengantin. Oh, Masya Allah. Teh Jian tuh mau pesan pengantin sama baju pengantin sama saya. Nah, Teh Jian punya budget berapa? Bebas aja punya budget berapa. Nanti saya usahain dengan budget Teh Jian berapa, saya jadiin baju gitu. Oh, biar jadi enak. disusahin juga Iya, gitu ya gitu. budgetnya. Oh, Masya Allah, baik sekali. Nah, kalau Pujilis sendiri sekarang lagi buka leserer nggak? Kalau buka leserer sih buka, malahan kalau ada temen yang mau belajar ngejahit juga buka, malah gratis, asal dia aja yang konsisten gitu. Jadi lebih ngebuka kayak privat, nggak ngejahitnya gitu. Iya. Tapi buat teman-teman sendiri atau dari orang lain juga bisa gitu? Bisa sih, tapi kebanyakan kalau sekarang sih teman-teman. Oh, teman-teman dulu Iya. gitu yang pengen belajar ngejahit ke Teh Puja. Oh, Masya Allah sekali ya. Nah, kalau selain dari kerudung, baju, Teh Puja pernah ngejahit apa lagi nih? Selain dari kerudung, baju, rok pastinya ya. Iya. Selain itu Teh Puja pernah ngejahit apa? Paling rumit Teh Puja ngejahit apa? Justru kalau paling rumit itu baju laki-laki. Saya juga nggak tahu. Padahal kalau dilihat segi pola ya emang sulit baju pengantin ya. Iya. Tapi emang mungkin karena jarang ngejahit baju laki-laki mungkin ya, keseringannya baju perempuan ya, jadi agak sulit baju laki-laki sama baju anak-anak. Kalau anak-anak kan gimana ya, serba salah. Kalau kepanjangan salah juga, kalau kependekan salah juga, kan cuman kepakai satu kali gitu. Oh, jadi padahal
pakaian cowok itu lebih simpel juga ya Teh Puja. Kalau bisa pakaian perempuan kan banyak modelnya juga gitu, tapi kalau pakaian cowok itu lebih simpel tapi lebih rumit juga gitu. Padahal awal saya belajar semangat belajar ngejahit tuh dulu gimana ya, takutnya nanti saya udah nikah gak bisa masak, alhamdulillah bisa ngejahit buat calon suami. Kalau kesini malah keenakannya ya yang sering ngejahitnya perempuan, buat laki-laki ya susah gitu. Nggak tahu sih, mungkin emang belum belajar juga, nggak terbiasa. Iya, jadi belum terbiasa ngejahit yang laki-laki juga. Tapi suka ada pesanan yang laki-laki? Suka sih, ada. Suka, tapi lebih banyak pesanan yang perempuan ya. Nah, kalau zaman sekarang nih, pesanan baju model macam apa sama bahan apa yang sering ke Teh Puja order? Sebenarnya gini ya, kalau dunia penjahitan, sebelumnya seorang penjahit harus tahu dulu bahan apa yang sekarang lagi trendy gitu. Seperti ini ya, atau ini tuh bahan brokat salur gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau mau ada hajatan apa gitu nggak harus pakai brokat ya. Sebenarnya kalau dari segi bahan yang ngikutin zaman sekarang aja gitu. Sekarang lagi trendinya zaman Malaysian aja gitu. Oh, kalau zaman Malaysian itu modelnya seperti apa Teh Puja? Gimana ya, Malaysia kayak mermaid dress kayak gitu. Oh, kayak mermaid dress yang gitu ya. Kalau yang ini modelnya model apa aja Teh Puja? Kalau ini mah emang udah kelihatan ya, ini baju pengantin. Oh, ini baju pengantin. Ini sih ya, kalau kayak baju mermaid dress tuh jadi agak slim tapi ke bawahnya mayung gitu. Oh, mayung kayak gitu. Kayak umbrella. Tapi tetap gitu sih emang dari awal saya ngejahit gimana ya, tetap harus syar'i gitu, stylish tapi tetap syar'i lah gitu. Jadi kesyariannya nggak dihilangin gitu ya sama Teh Puja. Nah, pernah nggak Teh Puja ngejahit bahan yang benar-benar rumit dijahit gitu? Itu bahan apa kira-kira? Sebenarnya kalau dalam segi ngejahit yang agak terlalu rumit, ya ini bahan tile. Kalau dalam segi penjahitannya 3 kali proses gitu. Jadi nggak langsung ngejahit, jadi agak ditutup sama kertas biar ininya rapih gitu. Oh, kenapa bisa sampai 3 kali ngejahit gitu Teh Puja? Iya, biar rapih teh kan. Oh, biar rapih, terus biar si tilenya juga nggak hilang itunya ya. Gitu. Makanya kenapa identik baju pengantin mahal ya karena itu sih. Terus jadi dalam proses ngejahit baju pengantin itu tantangan buat si penjahit itu dari segi ini nih. Dari segi payet. Oh, gitu. Jadi itu payetnya sendiri gitu di manual kayak gitu? Iya, manual. Makanya identik baju pengantin mahal itu ya gitu. Dalam mempayetnya lebih lama dari ngejahit. Oh, Masya Allah ya. Berarti yang susah itu baju pengantin ya, karena benar-benar rumit banget gitu. Apalagi dari segi payetnya juga kan itu harus manual juga ya Teh Puja. Dulu aja yuk, kan ini teh inspirasi, jadi kita minum teh dulu. Iya, boleh. Masya Allah ya. Nah, kalau untuk Pujilis Butik sendiri katanya pernah gabung sama WO juga ya? Itu kerjasamanya kayak gimana nih antara Pujilis Butik sama WO pengantin kayak gitu? Iya sih, alhamdulillah sekarang lagi gabung sama WO gitu. Dulu sih WO tuh saya gabung satu WO. Kesini alhamdulillah bukan satu WO lagi ya, alhamdulillah. Tambah banyak gitu ya, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kan kalau dari WO itu identik pengantin itu kan yang pertama make up, yang kedua gaun pengantin gitu. Jadi kebanyakan WO sih pesannya ya pesan bajunya aja gitu. Kadang ya aku ngebantu cara pemakaian kerudung, kayak kerudung model Malaysia, Arab yang kayak gitu aja. Oh, jadi kerjasamanya lebih ke gaunnya aja gitu ya. Itu sistemnya sewa atau yang customernya beli ke Teh Puja? Kadang sewa, kadang beli gitu. Oh, jadi disesuaikan juga sama customernya yang mau ke Teh Puja gitu. Nah, sekarang
untuk WO-nya sendiri udah berapa WO nih kira-kira yang Teh Puja ingat gitu? Berapa ya? Masih sedikit sih, tapi alhamdulillah sekarang kalau yang saya hitung ya ada 4 lah alhamdulillah dari awalnya. Emang kalau gabung dari WO sih baru tahun-tahun kemarin gitu. Nah kalau kenapa nih Teh Puja tertarik buat gabung sama WO? Gimana ya, sebenarnya kalau emang penjahit kan identik sama WO ya. Oh iya. Dulu sih nggak nyangka sampai bisa sejauh ini gitu. Cuman ya ini berkat teman-teman saya yang terus mensupport saya harus terus berkarya gitu ya. ya? Berkarya. Ditambah ya alhamdulillahnya WO-nya sendiri yang ngajak gitu. Katanya teh ya alhamdulillah mungkin jahitan saya kepakai, alhamdulillahnya mungkin gitu. Oh jadi lebih tertarik untuk meluaskan jahitan Teh Puja gitu ya. Oh, Masya Allah sekali nih. Teh Puja ada tips gak biar jahitan kita tuh bisa kejual, bisa diproduksi lagi, bisa dijual? Itu ada tipsnya gak buat menjahit baju sendiri? Sebenarnya sih kalau soal menjahit gimana diri kita sendiri, bahkan ada yang kursus tapi nggak dikembangkan, bahkan seperti saya otodidak, tapi kalau dikembangkan ya alhamdulillah ya seperti yang Teh Jian lihat gitu. Yang pertama sih kalau dalam dunia perjahitan itu konsisten. Jadi sebenarnya ngejahit itu susah-susah gampang ya sebenarnya. Tapi kalau emang kitanya terus konsisten pengen benar-benar bisa, alhamdulillah pasti bisa gitu. Oh, jadi tips yang pertama itu kayak konsisten juga ya, lebih percaya diri juga buat hasil jahitannya gitu Teh Puja. Oh, Masya Allah sekali. Jadi ngejahit itu emang benar-benar susah-susah gampang ya. Apalagi kalau dari segi pola memolanya, kalau misalnya ngejahit mah kan tinggal jahit aja gitu ya. Tapi itu juga memerlukan teknik tersendiri gitu ya. Nah kalau misalkan bagaimana nih tips juga biar produksi kita terjual laku, biar jahitan kita itu kejual lagi, gimana nih tipsnya? Tipsnya biar kejual lagi sih banyakin promosi ya, terus yang pertama lihat dulu bangsa pasar kita di lingkungan apa. Alhamdulillah kan saya dari kelas 11 lingkungan pesantren gitu ya. Jadi lihat dulu teman-teman sukanya apa sih. Dulu kan emang lagi hitsnya pakai himar-himar gitu. Oh ya udah aku bikin aja gitu kan. Kalau sekarang ya bertahap lah gitu, dari kerudung, dari gamis, sekarang sampai ke tahap gaun pengantin syar'i gitu. Jadi kebanyakan sekarang kalau calon pengantin itu nggak mau nyewa dari WO, jadi maunya mereka itu bikin sendiri, jadi sesimpel mungkin dipakai gitu. Oh karena mereka itu sekali seumur hidup ya, jadi mereka pengen punya baju sendiri juga gitu ya. Gitu. Kalau kisaran harga dari Teh Puja sendiri nih, boleh dong dibocorin kisaran harga gaun pengantinnya? Sebenarnya sih kalau dari gaun pengantin kan identik ya yang kebilang tadi ya, yang cukup mahal. Sebenarnya emang harus dari gaun pengantin satunya itu bisa kebilang 1 juta atau lebih. Tapi gimana caranya saya nggak ngejual di atas 1 juta, misalnya kayak gini. Sebenarnya ini bocoran ya. Ini saya ngejual 250 awal-awal. Tapi kalau sekarang 250 tuh bahannya dari customer ya, bukan dari saya. Kalau dari bahannya semua dari saya, dari bahan payet, dari payet kayak gitu paling habis 500.000 aja gitu. Oh, itu paling mentok 500.000 gitu ya? Iya, terus kalau dari cara sewa menyewa gitu, kan emang kalau menyewa seharga sama beli baju gitu. Bagaimana caranya saya menyewakan tapi dengan murah. Kayak kemarin pernah saya promosi 1 gaun pengantin 150.000. Itu menyewakan? Ya. Masya Allah murah sekali ya Teh Puja. Jadi budgetnya disesuaikan juga gitu sama yang mempermudah juga ya, yang mau nikah gitu. Sekarang mau musim-musimnya wisudaan ya Teh Jian. Saya berniat ya insya Allah mau ngasih diskon untuk mahasiswi STIP Persis Bandung, terus anak ekonomi syariah
dan yang lainnya juga. Oh, Masya Allah nih, buat teman-teman yang nanti yang mau wisuda boleh nih order dari sekarang bajunya ke Teh Puja. Nah, boleh dikepoin di IG-nya Puja Lisna apa Teh? Pujis Butik. Nah, boleh dikepoin ya, di sana ada beberapa model baju juga ya selain Iya. dari sini. Nah, terima kasih Teh Puja. Mungkin Sama-sama. perbincangan kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti ada part 2-nya juga ya. Masya Allah, sangat terinspirasi sekali. Dari otodidak sampai bisa terbang ke Madura, kemana-mana sampai hari ini. Masya Allah sekali ya Teh Puja. Alhamdulillah, acara Teh Inspirasi cukup sekian. Nah, teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe YouTube-nya Staypi Bandung Official. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah, assalamualaikum.